Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan, semuanya baik. Saya mau perhatikan dulu absensinya. Saya lihat di layar saya sudah hadir semuanya. Terima kasih sudah mau hadir. Semoga kita nanti dalam pembelajaran ini semua bisa mengikutinya dengan kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membukanya dengan doa. Ya, coba siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, baik, si Laura. Silakan Laura pimpin doa untuk membuka pelajaran kita. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana kasih berkat dan lindungan-Mu hingga kami dalam. Nanti ketika untuk menyanyikan lagu ini Bapak akan memutar musiknya, ikuti musiknya lalu kita nyanyikan bersama ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Berkibarlah bendera lambang suci. Oke, baiklah adik-adik sekalian sudah menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu yang berjudul Berkibarlah Bendera. Untuk bagaimana supaya kita menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap Bangsa. apa materi kita yang sebelumnya? Keanekaragaman tumbuhan dan hewan di sekitar. Mengamati dan menjaga lingkungan. Sebutkan salah satu tumbuhan yang ada di sekitarmu. Rumput, Pak. Sebutkan salah satu hewan yang ada di. Oke, supaya lebih tertib saya tunjuk satu-satu ya. Coba Yohandi. Burung, Pak. Iya, burung betul. Coba si Richard. Ayam, Pak. Iya betul, ada ayam. Coba si Agnes. Apa yang pernah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar? Menyiram menyapu halaman. Iya, menyapu halaman. Baiklah adik sekalian, adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Kemudian yang kedua, teknik membuat kolase. Sampaikan. Adapun tujuan untuk pembelajaran kita hari ini ada tujuan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan yang benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memperjelas teknik membuat kolase dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik mampu membuat kolase dari bahan alam yang ada di sekitar rumah dengan teknik yang kreatif. Ketika instruksi Bapak, saya meminta untuk kalian semua membaca teks ini secara estafet. Coba untuk paragraf pertama dibaca oleh si Laura. Silakan Laura. Pak. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil makanan sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Dilanjutkan oleh si Agnes. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang dilakukan adik Beni terhadapnya? Jelaskan jawabanmu. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Agnes. Adik Beni tidak menghabiskan makanannya dan alasannya sudah kenyang. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Coba ini dijawab oleh si Richard. Beni selalu menghabiskan makanannya dan mengambil secukupnya. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanannya? Apakah adik Beni atau si Beni? Coba dijawab oleh si Yohandi. Beni, Pak, karena dia selalu menghabiskan makanannya dengan mengambil secukupnya. Dan selanjutnya, ketika adik Beni membuang makanan, apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya, jelas tidak, karena kewajiban itu bukan membuang-buang makanan, membuang makanan. Coba si Richard membaca paragraf yang pertama. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Ketiga, berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakan salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Iya, terima kasih Richard sudah membaca dengan baik. Tanaman itu mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Pengertian dari hak dan kewajiban. Apakah pengertian dari hak itu? Apakah pengertian dari kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan. Di sini coba perhatikan di layarmu. Di sana ada 3 buah gambar, ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Menanam pohon, Merusak tanah, menebang pohon. menebang pohon. Apakah perbuatan gambar nomor 1 itu melanggar hak orang lain? Tidak. Satu. Iya, tidak. Kalau gambar nomor 2? Iya. Apakah gara gambar nomor 2 sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Tidak. Betul, tidak, karena dia merusak. Jadi anak didik yang melaksanakan kewajibannya di situ adalah gambar 1, sementara gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 tidak. Bukan apa dalam memanfaatkan tanaman secara bijak? Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Coba Yohandi. Memanfaatkan hasil tanaman, misalnya daun, buah, getah, dan Menikmati keindahan bunga, misalnya bunga mawar dan bunga melati. Menikmati udara segar hasil fotosintesis. Apa kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan? Coba si Richard. mengadakan reboisasi atau penghijauan kembali lahan yang gundul. Rawat tanaman dengan baik. Melakukan tebang pilih tanaman, yaitu memilih tanaman yang kuat dan berukuran besar untuk ditebang. Apa sikap bijak dalam memanfaatkan tumbuhan yang dapat kita lakukan? Saya, Pak. Memberi pupuk sesuai ketumbuhan. Iya, memberi pupuk sesuai kebutuhan. Coba yang lain si Richard. Mengairi tanaman secara rutin. Iya, betul. Mengairi tanaman secara rutin atau menyiramnya. Coba si Laura, apa sikap bijak dalam memanfaatkan tumbuhan?
Memanfaatkan hasil tumbuhan sesuai kebutuhan. Apa sikap yang tidak bijak dalam memanfaatkan tumbuhan? Menebang hutan secara liar. Mencabuti tanaman yang sedang tumbuh. Tidak melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Anak didik sekalian, di sini ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ini akan Bapak kirim ke grup WA. Nanti kamu buka, kamu kerjakan. Setelah kamu kerjakan, kamu akan kirim kembali ke grup WA supaya Bapak bisa mengkoreksi, ya. Baik, Pak. Apa pengalaman yang pernah kamu lakukan dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Menanam dan membuat pupuk secukupnya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan, Bapak akan jelaskan apa itu pengertian dari kolase. Kolase itu merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ini contoh video tentang pembuatan kolase. Tolong anak-anak semua cermati. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kolase. Nah, anak didik sekalian, ini menjadi PR, menjadi tugas kalian di rumah. Nanti kamu kerjakan, buatlah kolase seperti menggunakan bahan-bahan, alat yang sudah Bapak tentukan di sini. Kemudian ikuti langkah-langkah yang sudah ada, ya. Baik, Pak. Sekarang apa materi pelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Bapak mau bertanya. Bapak mau mengulang apakah benar-benar diikuti pembelajarannya. Apa materi pelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Dan diwajibkan warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Apa yang kita pelajari? Kolase. Iya, pengertian kolase dan langkah-langkah membuat kolase. Ayo, coba sebutkan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Tumbuhan atau tanaman sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita sebagai warga masyarakat harus memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau diperoleh. Kita harus memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Merupakan karya seni dua dimensi dengan teknik menempel. Apakah kalian senang setelah belajar hari ini? Nampak. Nampak. Kenapa kalian senang? Coba. Karena dapat menambahkan ilmu. Nah, anak didik sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat untuk masa depanmu. Oke lah, anak didik sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memberi tugas nantinya, akan saya kirimkan lewat WA soal-soal tentang evaluasi. Oke anak didik sekalian, siapa yang berkenan untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Baiklah Yohani, ayo pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat